Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Seorang sahabat yang setelah berkali-kali diperhatikan oleh Rasulullah, setelah selesai salat beliau zikir dan dengan khusyuk dia berdoa dengan doa yang pendek. Setelah itu Rasulullah memanggil beliau. Lantas beliau bertanya kepada sahabat tadi, "Ada apa saya memperhatikan engkau selalu berdoa dengan doa yang pendek?" Lantas sahabat menyatakan, "Benar ya Rasulullah." Kemudian ditanya, "Apa gerangan doa yang kau senandungkan kepada Allah yang pendek itu?" Sahabat ini berkata, "Saya berdoa ya Rasulullah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sedikit." Ditanya oleh Rasulullah, "Mengapa engkau berdoa seperti itu?" Sahabat ini berkata, "Karena saya teringat dan selalu rindu akan termasuk golongan seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Saba ayat 13. Allah nyatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Saya ingin menjadi golongan, termasuk golongan orang yang sedikit itu ya Rasulullah. Apa reaksi Rasulullah SAW terhadap sahabat yang doanya singkat ini? Rasulullah menyatakan, "Ja'alakallahu minal qalil." Allah menjadikan engkau termasuk orang yang pandai bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah, secara keseluruhannya berkaitan dengan syukur ini, manusia dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang kufur, tidak tahu bersyukur. Mereka ini orang-orang yang menganggap dirinya bahwa apa yang mereka peroleh hanya karena kemampuan dirinya, karena ilmu yang dia miliki. Fir'aun laknatullahi alaih, ketika diingatkan oleh Nabi Musa bahwa dia manusia biasa, ada Tuhan yang maha kuasa, tapi jawabnya dia, "Ana rabbukumul a'la." Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Qarun la'natullahi alaih, ketika diingatkan tentang infak, sedekah dan zakatnya, apa jawabannya? Hadza min ilmin indi. Harta yang saya dapat itu karena ilmu yang saya punyai. Jemaah yang dirahmati Allah,
Manusia-manusia yang kufur nikmat masih banyak bertebaran di atas permukaan bumi ini. Dan kita orang yang beriman hendaknya pandai untuk tidak tertipu dengan pemandangan yang mereka nampakkan. Itu yang Allah ingatkan di dalam beberapa ayat Allah. Allah nyatakan, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Tak usah kalian terheran-heran, tertakjub-takjub dengan semakin banyaknya pertambahan harta mereka dan semakin baiknya anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha wa tazhaqa anfusuhum. Allah sengaja menambah hartanya agar bertambah azabnya Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kegelisahan jiwanya. Wa hum kafirun, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi kalau ada orang yang mengaku diri beriman lantas pengen juga meniru-niru mereka yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak pandai bersyukur. Mereka ini kalau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala lupa. Tapi ketika ditimpa musibah, keluhannya panjang. Dia kembali kepada fitrah dasar kemanusiaannya. Allah nyatakan tentang fitrah dasar kemanusiaan itu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu pada dasarnya diciptakan punya sifat suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mengalami hal yang buruk, panjang keluhannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia ingin monopoli kebaikan itu, tak mau berbagi dengan saudaranya yang lain. Ini orang yang kurang syukur nikmat. Sementara golongan yang ketiga, dan mudah-mudahan kita ini masuk semuanya, adalah mereka yang pandai bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah. Ayat yang dibacakan tadi pada khutbah awal terdapat dalam surah Ibrahim ayat 7. Allah nyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum. Dan ketika Allah mempermaklumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka benar-benar Allah akan menambahkan nikmat itu. Wala in kafartum. Tapi jika kalian kufur, inna adabi lasyadid. Sungguh siksa Allah itu amat sangat keras. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Nikmat Allah itu bukan hanya dari sisi material semata. Jangan menyangka bahwa, dan jangan bersikap kalau naik pangkat dapat keuntungan besar, ucapannya alhamdulillah. Dia jadi pejabat, alhamdulillah. Tapi setelah itu perbuatannya jauh menyimpang daripada kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang imaterial, tidak berupa materi, tetapi tak ternilai, tak terlinai di sisi Allah bagi kita. Tak ternilai. Siapa yang bisa menilai nikmat kesehatan itu? Banyak orang yang punya uang miliaran, bahkan mungkin triliunan, ketika sedikit dicabut kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menikmati hartanya yang berlimpah. Siapa yang bisa menyangkal bahwa dengan menghirup udara dengan sehat ini nikmat Allah yang tak terhingga? Siapa yang menyangka bahwa panca indera yang kita miliki yang masih sehat ini, kalaupun ada di antara kita yang berkurang karena perjalanan umur, tetapi masih bagus, maka tentu itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, pasti kalian tidak mampu untuk menghimpunnya. Ta'uddu berasal dari kata a'adda yu'iddu, menghitung. Menghitung dari sisi bilangan. Pada diri kita sendiri nikmat Allah kita tidak bisa hitung. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri. Apatah lagi pada alam semesta yang terbentang di depan kita ini. Kemudian tuhsuha, kita tidak mampu menghimpunnya. Bilangan itu tidak akan pernah mampu kita himpun banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain kecuali kita mesti dan harus menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan orang yang beriman tidak lain adalah walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Apapun keadaan yang dialami oleh orang yang beriman itu, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Rasulullah menyatakan, ajaban li amril muslimina. Sungguh sangat menakjubkan semua urusannya orang-orang Islam itu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusannya orang Islam itu mengandung kebaikan. In asabahu khair, kalau dia mengalami kebaikan, syakara, lantas dia bersyukur, fakana khairan lahu. Maka sesungguhnya dengan bersyukurnya dia, itu menilai kebaikan bagi dia. Wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa kesulitan, sabara, lantas dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabarannya juga bernilai kebaikan bagi dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu kesyukuran ini senantiasa menghantarkan kita kepada taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pula, dan itu tak ternilai, bahwa Allah masih memberi kita bentangan umur, kesehatan sampai sekarang ini. Rasulullah menganjurkan kepada setiap umatnya untuk menjadi manusia yang terbaik dalam perjalanan umurnya. Jangan menjadi manusia yang buruk menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah menyatakan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Semakin bertambah umur, semakin khusyuk salatnya. Semakin bertambah umur, semakin rajin ke masjid. Semakin bertambah umur, semakin bagus pergaulannya, silaturahimnya. Wa syarrun nas, manusia yang buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang, orang yang umurnya bertambah, tetapi keburukannya masih berlestari. Sudah tua, masih malas salat. Sudah tua, masih sering terganggu kehusukannya. Sudah tua, emosinya juga masih terpelihara. Pertanyaannya, kapan dia sadar? Sampai kematian. Tak ada waktu lagi untuk sadar ketika kematian sudah ditenggorokan. Karena jemaah yang dirahmati Allah, mari, umur itu tak ada yang bisa memastikan. Mati itu tidak harus mengenal tua dahulu. Mati itu tidak harus mengenal orang yang sengsara dahulu. Mati itu tidak harus mengenal orang sakit dahulu. Tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karenanya, mari kita hidupkan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita membina kebaikan-kebaikan yang tentu manfaatnya secara totalitas kembali kepada diri kita sendiri. Man amila salihan falinafsih. Siapa yang berbuat baik, maka sungguh akan dampaknya kembali pada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat buruk, tentu juga dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang dilakukan oleh seseorang tak mungkin bisa dipikulkan kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberi kita kesempatan untuk memeluk agama Islam, mempunyai keyakinan yang benar. Dan Rasulullah menyatakan, nikmat yang terbesar bagi manusia adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat itu, insya-Allah kita berpeluang untuk melakukan amal-amal saleh. Dengan amal saleh itu kita berpeluang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid raya ini alhamdulillah menjadi semakin bagus, dan mudah-mudahan harapan kita bahwa nanti selesai masjid ini sempurna, Allah pun masih memberi kita umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa menikmati dan bertambah kegembiraan kita untuk beribadah di masjid yang megah ini. Karenanya tak ada alasan untuk tidak berjamaah di masjid. Ketahuilah, iman seseorang itu bisa dilihat dan diyakini dari seringnya dia berjamaah ke masjid. Sebaliknya mereka yang malas berjamaah ke masjid, berhati-hatilah. Di samping mereka yang malas berjamaah di masjid, dia merugi karena peribadatannya hanya dapat satu kebaikan. Sementara yang berjamaah 27 kali lipat. Tapi yang kedua, yang paling berbahaya, dia dekat dengan penyakit kemunafikan. Karena orang munafik adalah orang yang malas melakukan peribadatan di masjid. Siapa yang meramaikan masjid ini kalau bukan orang-orang yang beriman? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya tiada lain yang memakmurkan masjid ini, tidak lain adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberi kita bentangan waktu sampai sekarang ini. Alhamdulillah, berbagai macam ujian sudah kita lalui, dan tidak menutup kemungkinan ujian itu akan kembali Allah hadirkan jika sekiranya kita melalaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah nyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bersabar, salah satu di antaranya pahalanya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mencukupkan ganjarannya, pahalanya orang yang bersabar itu tanpa bisa dihitung. Di ayat yang lain Allah nyatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tetapi di balik itu hendaknya kita introspeksi diri. Sejauh mana kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih banyakkah di antara kita yang menjual akidahnya, menjual keyakinannya, keimanannya dengan urusan duniawi? Sesungguhnya tak ada keberuntungan pada hal yang seperti itu. Bertahanlah jamaah sekalian dalam keimanan yang benar, bersabar dalam keimanan yang benar. Sesungguhnya keberuntungan akan kita dapat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita semua. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan, semoga sesegera mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.